Oke, kembali lagi di video tutorial yang kelima. Di video tutorial ini kita akan belajar bagaimana kita mendesain penampang melintang atau kita kenal dengan assembly di istilah Civil 3D, dan juga melakukan pemodelan koridor. Yaitu koridor itu adalah sebenarnya ketika kita berhasil menempatkan penampang melintang di sepanjang trase yang kita buat. Jadi di sepanjang trase nanti akan terlihat penampang melintang yang sudah kita desain gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita di tab home, lalu kita pilih assembly, create assembly. Nah, di sini kita mulai untuk memodelkan penampang melintang. Makanya untuk nama kita bisa namakan penampang melintang. Lalu untuk assembly type-nya, karena kita menggunakan jalan terbagi, jadi kita menggunakan divided crown road. Kalau misalnya kita menggunakan jalan yang tidak terbagi, maka kita pilih undivided. Tapi kita pilih yang divided sekarang. Nah, untuk itu selanjutnya kita klik OK, sisanya udah sesuai. Nah, di sini teman-teman bisa klik lokasi sembarang untuk menentukan titik desain penampang melintangnya yang kita letakkan di mana. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini sebenarnya adalah garis baseline atau garis tengah dari penampang melintangnya. Nah, selanjutnya kita akan mengklik bagian tool palette di sini. Nah, tool palette ini sebenarnya berisi bagian-bagian dari penampang melintang yang bisa kita modelkan dalam desain kita. Gitu. Oke, mungkin langsung saja yang pertama kita pilih median. Di sini kita pilihnya median flush with barrier. Nah, karena median kita 2 meter, berarti untuk left dan right width-nya dimensinya masing-masing 1 meter. Nah, di sini di sini ada parameter-parameter yang berisi dimensi atau kemiringan dan segala macamnya yang harus kita sesuaikan sesuai dengan desain kita. Lalu di sini left line-nya use per elevation-nya kita setting yes, dengan kemiringannya juga minus 2%. Oh ya, teman-teman, di sini median flush with barrier artinya median kita sudah termasuk bahu dalam sudah termasuk ke dalam median kita. Jadi 2 meter itu juga sudah termasuk ke dalam bahu dalam itu, teman-teman. Oke, jadi kemiringannya juga sama dengan kemiringan super elevasi bahu dalam ya, minus 2%. Lalu untuk pave 1, pave 2, base depth dan sub base, karena berkaitan dengan perkerasan dan kita tidak terlalu banyak bahas, maka kita akan acuhkan saja, kita ignore saja. Sedangkan untuk A, B, C, D, E sampai dengan F ini adalah parameter-parameter dimensi untuk dimensi dari barrier yang kita desain gitu. Nah, nanti mungkin akan bisa terlihat di bagian kanan layar di sini masing-masing bagian A, B, C, D, E, F. Langsung saja kita masukkan yang pertama 1100 mm, yang kedua yaitu 250 mm, yang ketiga di C itu 75 mm, lalu yang D 250, di E nya kita pilih 750, dan yang terakhir di F kita pilih 150. Oke, kalau sudah kita klik garis baseline-nya, lalu akan muncul termodelkan median termasuk bahu dalam dan juga barrier seperti ini. Lalu kita close. Selanjutnya kita akan mendesain bagian lajur. Kita pilih lane di sini, lalu pilih lane from tapered median 1. Nah, di sini kita pilih side-nya right karena kita akan menyelesaikan bagian kanan terlebih dahulu. Untuk lebar lajurnya sudah sesuai 3,6 meter, dan di sini kita use super elevation slope, pilih yang right inside lane karena kita memodelkan bagian kanan dalam, lajur bagian kanan dalam dulu. Super elevasinya juga sudah sesuai, minus 2%. Langsung kita klik lingkaran yang paling atas. Nah, oke. Nah, selanjutnya di lajur yang kedua kita ganti menjadi right outside lane. Seperti ini. Iya. Oke, bagian sisi kanan sudah, sekarang ke bagian sisi kiri. Bagian sisi kiri kita side-nya ganti left. Lalu super elevation slope-nya kita juga ganti left inside lane. Kita klik bagian lingkaran paling atas. Oke, lalu kita ganti lagi super elevation slope-nya ke left outside lane. Kita klik lingkaran yang paling atas juga. Oke, karena lajurnya sudah, maka selanjutnya kita akan memodelkan bagian bahu luar. Nah, kita klik shoulders, lalu klik shoulder extend sub base.
Nah, di sini side-nya yang pertama mungkin kita left dulu, lalu shoulder width-nya atau dimensi bahu luar kita menggunakan 1,5 meter. Dan super elevation slope-nya kita pilih bagian left outside shoulder. Untuk super elevasi bahunya minus 6% sudah sesuai, langsung saja kita klik. Mungkin di sini ada bagian daylight ya, dimana daylight itu adalah sebenarnya ruang di bagian penampang melintang jalan kita yang mana dimensi atau kemiringannya kita kontrol. Nah, ini mungkin bisa diambil random aja, mungkin kita ambil 1,5 meter itu boleh. Nah, sebenarnya nanti daylight ini akan berkaitan dengan rumaja. Berarti kalau gitu kita ambilnya 1,3 meter karena di perhitungan penampang melintang saya untuk mencukupi rumaja itu 1,3 meter. Lalu kita klik bagian atas, lingkaran paling atas, nanti akan terbuat seperti ini. Nah, daylight yang saya maksud tadi itu sebenarnya adalah dari sini ke sini. Nah, jadi ada ruang tambahan gitu ya, yang kemiringan atau dimensinya terkontrol. Yang itu dinamakan daylight istilahnya di Civil 3D. Untuk bahu luarnya sendiri sebenarnya bagiannya yang ini 1,5 meter. Oke, lanjut ke sisi sebelah kanan, side-nya kita ganti dengan right 1,5 meter sama, lalu super elevation slope-nya kita ganti right outside shoulder. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian saluran. Nah, di sini kita pilih bagian trench pipes, lalu kita pilih side ditch. Di bagian side ditch kita ganti depth-nya ini. Depth-nya itu adalah tinggi saluran ditambah dengan tinggi jagaan ya. Dan untuk di desain yang saya gunakan sebagai contoh ini adalah 1 meter. Dan lebar salurannya saya juga menggunakan 1 meter. Untuk side slope-nya kita biarkan saja, ditch wall depth-nya kita biarkan, dan sisanya kita ganti dengan 0 meter. Seperti itu. Nah, karena kita gunakan di side kanan, maka kita klik lingkaran terluar dari bahu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya kenapa bentuknya seperti trapesium ya, padahal yang didesain di Excel itu seharusnya bentuk persegi. Nah, di sini sebenarnya harus ada sedikit penyesuaian di mana dari tim asisten belum bisa menunjukkan bagaimana caranya memodelkan saluran berbentuk kotak atau persegi. Jadi untuk sementara mungkin kita memodelkannya membentuk trapesium seperti ini gitu. Namun tetap mengacu dimensinya ke persegi gitu, ke segi 4. Oke, kita lanjut lagi ke bagian left. Kita klik. Oke, nah kalau sudah kita close, dan terakhir kita akan menuju ke daylight. Nah, jadi daylight ini di bagian luar dari saluran ada daylight lagi yang akhirnya kita gunakan, di mana yang daylight yang akan kita pilih adalah daylight general. Di sini yang pertama side-nya left ya. Kita klik bagian terluarnya, lalu akan muncul nanti seperti ini. Lalu kita ganti juga side-nya di bagian right. Nanti akan muncul menjadi di seperti ini. Oke, kita close dulu. Nah, jadi seperti ini teman-teman bagian desain penampang melintang, bagian assembly di Civil 3D. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu desain koridor. Nah, koridor kita langsung saja ke tab home, ke bagian koridor, lalu klik koridornya. Nah, di sini kita namakan misalnya koridor. Lalu di bagian alignment tentunya kita pilih trase yang sudah kita desain. Di bagian profilnya juga kita pilih elevasi desain ya, bukan elevasi permukaan tanah, tapi elevasi yang sudah kita desain. Lalu assembly-nya pilih penampang yang sudah kita desain juga, dan untuk surface-nya pilih yang bagian permukaan tanah. Lalu klik OK. Oke, selanjutnya langsung klik OK saja. Di sini pilih rebuild the corridor. Nah, nanti akan muncul pop-up event seperti ini. Nah, ini tidak apa-apa teman-teman, bisa di-ignore aja, bisa di close. Nah, oke. Jadi ketika kita melihat desain trase yang kita buat, di sini sudah termodelkan ya penampang melintang kita di sepanjang trase. Jadi akan terlihat seperti ini. Yang hijau itu artinya daerah
timbunan, yang merah itu artinya daerah galian. Nah, tapi tahapannya belum selesai teman-teman. Kita lanjut lagi. Kita sekarang, nah karena trase yang kita buat itu melewati permukaan tanah, otomatis permukaan tanah yang dilewati oleh trase yang kita desain otomatis harus direkonstruksi, dimana di Civil 3D hal itu juga bisa dilakukan gitu. Nah, dan hal itu yang akan kita lakukan selanjutnya. Yang pertama, kita definisikan dulu surface atau permukaan dari koridornya. Yaitu yang pertama mengklik bagian koridor, lalu klik koridor surface. Lalu di sini kita klik bagian create a corridor surface. Lalu di specify code kita bagian top dan tambah plus. Nah, untuk add as break line jangan lupa di checklist. Oke, selanjutnya ke tab boundaries. Di tab boundaries ini kita bisa mengklik kanan lalu klik automatically, klik daylight. Oke. Nah, selanjutnya untuk nama bisa kita ganti juga di sini, misalnya permukaan jalan, supaya nantinya bisa terdefinisi dengan baik ya. Jadi oke, langsung saja kita klik OK dan kita rebuild lagi koridornya. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini bagian permukaan dari koridor sudah terbuat ya, ada garis tegak lurus dari penampang melintang, yang mana artinya itu surface-nya sudah terbuat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pendesainan permukaan tanah yang hasil rekonstruksi. Gitu. Oke, sekarang kita ke tab prospektor. Kalau misalnya di bagian teman-teman belum muncul, nanti bisa pilih di bagian ini, prospektor, diklik. Kalau sudah, kita bagian ke prospektor, lalu kita pilih klik surface, lalu kita klik kanan dan pilih create surface. Nah, di sini teman-teman bisa namakan dengan misalnya permukaan tanah rekonstruksi. Nah, untuk stylenya sendiri kita akan ganti. Kita menggunakan contours dengan interval 1 sampai 5 meter konturnya dan pilih yang desain, lalu klik OK dan klik OK lagi. Oke, jadi di sini sudah terbuat surface-nya. Nah, selanjutnya kita akan klik bagian permukaan tanah rekonstruksi, klik definition, lalu klik edit. Kita klik kanan, lalu pilih paste surface. Nah, di sini kita memilih permukaan tanah, teman-teman. Jadi kita akan copy paste permukaan tanahnya, lalu yang di permukaan tanah rekonstruksi yang baru ini kita akan melakukan beberapa penyesuaian gitu akibat trase jalan yang kita buat. Oke, kita pilih permukaan tanah, klik OK. Nah, selanjutnya balik lagi ke tab prospektor, kita klik bagian boundaries, kita klik add. Nah, di bagian boundaries ini kita pilih type-nya height, lalu klik OK. Nah, di sini teman-teman klik ketik S ya, untuk memilih surface, lalu ketik enter kembali. Nah, di sini teman-teman pilih boundariesnya adalah permukaan jalan. Nah, maksudnya adalah permukaan tanah rekonstruksi yang tadi kita definisikan itu kita membuat boundaries atau batasnya itu permukaan jalan. Jadi nanti tanahnya akan dengan sendirinya termodelkan dengan baik gitu karena adanya permukaan jalan yang sudah kita definisikan. Kita klik OK. Nah, kalau sudah kita bisa close bagian definition. Nah, di sini karena permukaan tanahnya rekonstruksi sudah selesai, kita bisa hide atau tidak munculkan gambar dari permukaan tanah yang sebelumnya. Di sini kita klik kanan di permukaan tanah yang lalu kita pilih surface properties. Di surface properties ini, di surface style-nya kita pilih no display, lalu kita klik OK. Oke, jadi nanti seperti ini teman-teman untuk kontur tanahnya yang sudah terdefinisikan ya, lalu hasil rekonstruksi. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman penasaran, di sini bisa langsung di bagian analyze, lalu drive, klik selanjutnya pilih enter. Nah, di sini teman-teman pilih elevasi desain ya, supaya nanti jalan yang teman-teman lihat mengikuti trase dan juga mengikuti elevasi desain.
Oke, nah jadi untuk tampilan visual pengemudinya nanti akan seperti ini. Dari hasil penampang melintang yang sudah kita desain ya, bisa dilihat di tengahnya di sini ada barrier, ada bahu dalam, ada lajur, lalu ada bahu luar, ada juga salurannya bagian luar dan juga bagian daylight yang tadi. Nah sebenarnya di sini juga terlihat fungsi daylight teman-teman. Kalau misalnya kita mau menabrak bukit, itu sebenarnya dalam desain jalan nanti kemiringan dari kiri kanan jalan itu harus kita kontrol. Nah itu sebenarnya fungsi daylight di Civil 3D. Namun karena di kelas belum diajarkan dan sepertinya tidak akan dibahas terlalu dalam, jadi kita menggunakan default saja. Nah, kalau teman-teman mau melihat bagaimana sudut pandang pengemudi ya, mungkin di sini bisa disetting speednya, ingin mencoba dengan kecepatan berapa, lalu klik play. Nah, di sini akan terlihat bagaimana secara 3 dimensi hasil dari desain jalan yang sudah kita buat ya, baik dari segi mungkin yang di awalnya bagaimana kita mendesain alinyemen horizontal, dari tikungannya itu sendiri, lalu akhirnya kita mengkombinasikannya dengan alinyemen vertikal di sana, bagaimana tanjakan, turunan serta kombinasi dengan alinyemen horizontal. Nah dari sini sebenarnya kita bisa mendapat gambaran ya bagaimana nanti akhirnya desain jalan yang telah kita berhasil desain itu nanti akan terbuat dalam kondisi real. Di sini juga mungkin teman-teman bisa menganalisis bagian-bagian mana yang sekiranya jarak pandangnya kurang baik, atau misalnya ada sedikit patahan dari desain trase jalannya, atau misalnya bagaimana kombinasi alinyemen horizontal dan vertikal yang kurang baik gitu. Lalu daerah-daerah yang dilewati dari trase jalan yang kita buat ya bisa dilihat kiri kanannya seperti apa, lalu bagaimana memprediksi jumlah galian timbunan. Nah ini sebenarnya bisa terlihat gitu teman-teman, bisa dianalisis dari sudut pandang pengemudi ini. Oke, mungkin sekian untuk video di progres kelima. Di progres selanjutnya kita akan mengeluarkan hasil perhitungan secara otomatis untuk galian timbunan dan juga melakukan layouting yang nanti teman-teman bisa langsung layout hasil desain teman-teman ke dalam format gambar teknik ya, yang nanti bisa kita gunakan sebagai detail engineering design dalam progres tugas besar. Oke, sekian, terima kasih. Kita sudah hampir di penghujung teman-teman. Terima kasih banyak atas selama ini dan terus semangat karena masih ada satu bagian terakhir. Jangan lupa semangat nomor 1.